Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan oh ya, jauh salam lah. Oke. Kembali lagi dengan MK Rehabilitasi Ekosistem. Kembali lagi dengan MK Rehabilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Perairan. Di sini judulnya materi kelima kali ini adalah rehabilitasi ekosistem mangrove. Ini contoh rehabilitasinya. Nah, ini kemudian adiknya sebenarnya. Nah, kemudian kita slide berikutnya. Nah, ini bentar. Cara back nih. Oke, di sini kan faktor utamanya adalah yang mendasari perlunya rehabilitasi ekosistem mangrove adalah secara keseluruhan degradasi terus terjadi dari tahun ke tahun karena berbagai faktor. Maksudnya tuh degradasi itu sama aja penurunan ataupun kerusakan. Jadi setiap tahun itu bertambah terus. Berdasarkan sumber yang saya cari itu sudah ada 1,8 juta hektar mangrove yang dinyatakan kondisinya rusak ataupun sebabnya kondisi rusak itu karena pengolahan yang tidak baik. Pengolahan tidak baik itu kurang lebihnya seperti ini. Ini kan mengambil kayunya untuk jadikan bahan rumah ataupun jadikan bahan untuk keperluan lain. Kalau dari jenis kayak gini, jenis Bruguera yang kayu-kayu panjang nih, kayu-kayu besar. Nah, ini contohnya. Kemudian ada juga betonisasi, kayak pembuatan jalan di area sekitar mangrove. Kalau udah banyak betonisasi itu bukan jalan aja sih. Kayak pelindung pantai itu yang dari beton. Kemudian jalan ataupun perumahan atau apa itu menyebabkan mangrove-nya susah berkembang karena kan kalau sudah banyak beton ini ada pembuangan sampahnya, nanti ada limbahnya, ada juga lebih cepat memantulkan panas kalau beton ini, jadi kan tidak baik. Kemudian pembuangan sampah ini kalau udah ada beton tadi ataupun nggak ada betonisasi, sampah tetap dibuang misalnya di sekitaran sini, jadi kan mengakibatkan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan susah berkembangnya mangrove tadi. Kemudian untuk agar mangrove agar kerusakan tidak terus bertambah luas, maka perlu dibuat strategi untuk melaksanakan rehabilitasi. Yaitu nanti ada cara-caranya. Yang sini yang saya baca literatur tadi bahwa yang paling parah itu di sepanjang pantai utara Jawa. Itu daerah mana ya? Daerah Jawa Timur sana biasanya tuh yang rusaknya parah. Nah, kemudian di sini salah satu cara agar kerusakan bisa dihindari adalah upaya rehabilitasi ataupun nanti ada konservasi. Kemudian pentingnya juga regulasi. Regulasi ini semacam aturan pemerintah bahwasanya ada, kalau regulasinya udah ada sih sebenarnya. Cuman yang nggak ada itu sanksinya, sanksi sama pengawasan. Jadi kalau diawasi, oh ini dia mengambil kayu, oh dia ini membuat betonisasi ataupun apa kan. Nah, di situ dia perlu dilihatnya. Oh, ada sanksi juga, ada apa, baru terukur lah ataupun baru terlaksana. Kalau tidak ada regulasi atau sanksi, kalau tidak ada sanksi ataupun teguran, pasti akan susah diterapkan. Nah, ini contohnya ini. Nah, pemanfaatan dan degradasi. Kalau degradasi ini kan kayak black carbon dari asap-asap industri lah hitam. Nanti dia masuk ke laut atau pesisir. Kemudian ada juga green carbon tuh dari hutan darat, baru yang blue carbon dari ekosistem mangrove dan karang atau lamun, kurang lebihnya gitu. Nah, jadi kan dengan black carbon yang dihasilkan oleh masyarakat atau industri ini akan diserap oleh green carbon dan blue carbon tadi. Itulah fungsinya rehabilitasi untuk mencegah degradasi tadi. Next ya. Nah, kemudian di sini awal mula ataupun ada kendalanya pencabutan Perpres nomor 73 tahun 2012 yaitu tentang strategi nasional pengolahan ekosistem mangrove. Nah, kemudian di sini ada peraturan pemerintah yang untuk melaksanakan program rehabilitasi kawasan mangrove yang sudah mengalami kerusakan, tapi kan sudah ditarik, kemudian diganti baru yaitu dengan Perpres nomor 82 tahun 2020 yang tentang wabah corona itu dan pemulihan ekonomi nasional. Di sini kan bedanya tuh kalau yang Perpres nomor 73 tahun 2012 itu yang kelola ekosistem mangrove-nya ada banyak kelembagaan atau instansi. Tapi kalau yang
tahun apa nih, Perpres nomor 82 tahun 2020 yang kelolanya nanti cuman KKP sama Kementerian Kehutanan, jadi lebih mudah untuk dikontrol. Nah, kemudian di sini ceritakan ada juga beberapa manfaat mangrove yang dapat oleh masyarakat, yaitu dari mangrove ada yang buat kopi mangrove, sabun cair, batik, keripik, dan sirupnya. Nah, jadi kan di pengolahannya itu bisa banyak sebenarnya. Dan kemudian di sini menurut dia ini, maksudnya menurut orang yang tadi, yang ketua Indonesian Mangrove Society itu, nah dia penggantian regulasi Perpres ini membuat pelaksanaan di lapangan menjadi berubah. Nah ini cerita tadi bahwasanya pengolahannya sekarang lebih mudah, tidak banyak yang harus dipertimbangkan karena cuma 2 kementerian saja. Kemudian di sini mencerita nanti dioptimalkan fungsi mangrove ini untuk ya kayak tadi penyerapan CO2 lebih banyak, tempat juga berkembangnya ikan, kemudian juga meredam gelombang besar. Jadi manfaat ini perlu diedukasikan kepada masyarakat ataupun perlu terus diawasi pelanggaran-pelanggarannya atau apa. Nah, kemudian berikutnya lagi. Nah, di sini dalam melaksanakan pengolahan mangrove, pemerintah mengarahkan agar bisa dihasilkan nilai ekonomi di setiap pohon yang sedang dikelola. Nah, biar masyarakat itu mau mengelola ekosistem mangrove itu perlu dijelaskan juga apa manfaat yang lebih besar daripada mereka menebang. Itu yang menebang ya, menebang tuh ada nggak manfaat lebih besar pada menebang. Kemudian ada nggak manfaat lain yang misalkan ada, kalau orang yang nggak tahu manfaatnya dipikirnya hutan bakau itu ya untuk membuang sampah ataupun untuk ambil aja kayunya, padahal kan fungsinya penting. Kalau ambil kayu bisa juga kayunya diambil, tapi harus ada penanaman yang baru dan jumlah yang diambil juga tidak boleh lebih banyak daripada yang ditanam baru. Harus lihat kestabilannya. Kemudian di sini luasan mangrove secara nasional mencapai 3,4 juta hektar. Maksudnya ini yang luasan di Indonesia saja kan. Nah, kemudian di sini beliau menjelaskan bahwasanya dengan 3,4 juta hektar ini bisa menyerap semua seluruh karbon dioksida, CO2. Di sini Mas yang dia ceritain itu 3,4 miliar ton, berarti kayak 1 hektarnya itu sampai 1 juta ton. CO2 ini kan apa ya? Karbon itu kan bentuknya kan nggak ada beratnya, kenapa bisa jadikan ton? Itu bentuknya kecil, tapi kalau digabungkan secara banyak dia ada beratnya. Ini kan beratnya cuman miligram biasanya. Miligram tuh sangat kecil, tapi kalau digabungkan banyak dan per tahun jumlahnya udah bisa dijadikan ton. Hanya nanti kalau dibilang kenapa karbon bisa dikatakan sebagai ton. Ini manfaat yang mangrove-nya ya. Nah, kemudian di daerah yang ini tadi kan di Jawa Barat juga ada mangrove-nya sudah dipakai untuk membuka lahan persawahan. Nah, inilah maksudnya tadi fungsi ekosistemnya berkurang karena kan ya ada pertambahan penduduk, maka pertambahan penduduk membutuhkan pangan baru ataupun membutuhkan hasil ekonomi baru, makanya dibuka sawah yang manfaatnya lebih terasa secara langsung dibandingkan manfaat ekosistem tadi. Karena kalau masyarakat, kalau kita ceritakan karbon dia nggak percaya, itu kan terserap sendiri ataupun karena nanti karbonnya kebanyakan makan menumpuk di atmosfer mengakibatkan gas rumah kaca juga nggak percaya, jadi agak susah dia edukasinya. Mereka langsung butuh makanan yang secara langsung. Nah di sini yang ini gambar tadi, gambar apa tuh, ada yang di nasional itu yang baik itu yang masih bagus lah 1,6 juta hektar, yang rusak 1,8 juta. Ini contohnya di perairan apa nih ya? Perairan yang ini dari ARGIS ya, di satelit dari apa namanya itu ya, dari Google Earth. Nah kalian kalau buka Google Earth bisa kalian lihat tuh dimanapun tempatnya bisa kalian lihat, oke ini luasan mangrove-nya, oh ini kayak mana luasan daerah apa. Jadi tinggal buka aja aplikasinya di Google itu, kalian scroll, kalian bisa juga lihat daerah lain ataupun daerah calon tempat penelitian kalian kayak mana sih luasannya atau apa. Makin bagus serinya yang kayak Google Earth Pro atau apa, dia makin lebih jelas lagi tampilannya. Jadi kalian bisa memantau suatu kawasan tanpa harus ke sana. Kemudian di sini di Pantura itu 85% kerusakan. Oh berarti rusak kali. Tapi kalau kita lihat sekarang mereka udah ada memperbaiki memperbaiki kerusakan tersebut kan. Kemudian untuk
potensi karbon biru pada kawasan mangrove, pemerintah Indonesia saat ini tengah menyiapkan regulasi baru berupa Perpres yang berkaitan dengan nilai ekonomi karbon. Nah, kalau di Indonesia ini baru akan menyiapkan regulasi baru tentang Perpres yang berkaitan dengan ekonomi karbon. Nah, kalau yang di luar itu udah diterapkan seperti misalkan yang ada industri itu nanti dihitung jumlah gas rumah kaca yang dihasilkan. Gas rumah kaca itu bukan dari yang bisa, memang rumah kaca itu kan untuk pertanian ya, rumah yang dari plastik atau dari seng. Cuman kalau yang dibilang gas rumah kaca itu gas yang dihasilkan dari semua produksi pertanian atau industri, ada beberapa zat berbahaya. Nah, itu kan menumpuk di atmosfer akan membuat lapisan ozon menipis dengan panas, dengan maaf ya, ada telepon bentar. Halo Mu, lagi ngajar ntar Mu ya, nanti telepon balik ya. Apa tuh, di sebagian daerah, di luar negeri dia udah ada, misalkan ada tadi suatu industri menghasilkan gas rumah kaca, misalkan dia menghasilkan gas rumah kacanya 1.000 ton, tapi yang ditoleransi sama negara, pasti ada toleransi yang nggak mungkin 1.000 ton itu dibayar. Misalkan yang ditanggung sama negara tuh 200 ton lah, berarti 800 tonnya itu dia harus bayar ke daerah yang ada mangrove-nya, dihitung per 1 tonnya berapa. Nah, nanti uang yang dihasilkan itu bisa dipakai untuk pengelolaan wilayah, misalkan si negara, itulah Malaysia. Misalnya Malaysia, dia ada industri, mungkin nggak ada mangrove-nya kan. Kalau ada mangrove-nya dia cuma dari industri bayarnya ke negara. Tapi kalau di negara itu nggak ada, dia bisa bayar ke negara tetangganya. Misalkan di Malaysia itu ada 1.000 ton, satu industri menghasilkan 1.000 ton gas rumah kaca per tahun. Nah, habis itu karena 200 tonnya ditanggung sama pemerintah, 800 tonnya itu dia bayar ke Indonesia. Nah, di Indonesia itu nanti baru dia dipakai untuk pengolahan pendidikan ataupun pengolahan kawasan ataupun untuk keperluan kepentingan lainnya lah. Nah, jadi kan di sini di Indonesia ini mau diterapkan juga ekonomi karbon biru nih. Cuman di sebagian pengusaha ataupun industri nggak mau karena mahal lah, mereka udah ada biaya produksi tapi masih juga harus membayar biaya gas rumah kaca. Jadi solusinya kalau di luar itu jumlah gas rumah kaca yang dihasilkan kan maka harus bayar emisi GRK tuh ke tempat yang ada mangrove-nya kan. Jadi harga barangnya atau harga industri itu dinaikkan. Jadi kan dengan harga yang mahal orang juga akan berpikiran, oh karena ini mahal karena dia akan merusak alam, ataupun kita nggak usah terlalu banyak terbeli, ataupun menciptakan dengan harga mahal, biasanya orang mencari cara biar alternatif, gimana caranya mungkin mangrove dibanyakin, ataupun emisi menjaga lingkungan, biar gas rumah kaca itu bisa diserap oleh daerah sendiri dan nggak perlu bayar daerah lain, jadi harga barang-barangnya juga akan mahal. Nah, ini di sini ada gambar deforestasinya, kerusakan hutan termasuk hutan mangrove di Indonesia tahun 2014-2016. Ini tahunnya nggak masalah sih, sebenarnya intinya tuh sebab utamanya tuh gara-gara pembukaan lahan di daerah hutan, habis itu kawasan hutan untuk warga transmigrasi ataupun untuk biaya untuk hidup, misalkan suatu daerah udah penuh tuh masyarakatnya, dipindahin ke tempat baru untuk lokasi transmigrasi, biasanya di dekat mangrove. Kalau yang contoh itu kayak waktu itu ada kasus terdampar masyarakat Rohingya dan ditaruhnya di sekitar mangrove di Kuala Langsa itu, dibuka lahan. Jadi contoh-contohnya kayak gitu. Kalau ada transmigrasi atau ada apa, dibukanya di hutan itu. Kemudian berikutnya adalah, nah di sini harapannya tadi membentuk jelas ya untuk kota. Nah, dengan adanya tadi ada mangrove flood center ataupun potensi karbon biru yang akan diregulasikan akan bermanfaat, bisa menjualnya kepada negara-negara yang membutuhkan emisi gas rumah kaca. Ya, seperti saya bilang tadi kan, supaya nanti bisa dijual kan. Kemudian bisa juga memberi kesadaran tentang pentingnya perubahan iklim akibat industri tadi. Ini contohnya tadi.
industri kan menghasilkan gas-gas tuh di laut juga ada, nanti menghasilkan CO2 atau perangkap. Tanpa ada penyerap, CO2 ini bakal menumpuk dan menipiskan lapisan ozon, kemudian menyebabkan perubahan lingkungan, cuaca tidak stabil, maka akan membahayakan masyarakat itu sendiri. Nah, di sini kan ada juga gambar yang paling atas, ini penyebab dari emisi gas rumah kaca tuh. Kebanyakan karbon dioksida di bahan bakar fosil serta proses industri. Kalau yang lain kan sedikit. Gas metana ini gas kayak kotoran hewan lah, ataupun kotoran hewan umumnya kotoran hewan. Nah, nggak banyak nih, cuma 16% atau berapa. Dan kemudian di sini disarankan untuk membentuk World Mangrove Center, tapi belum dibentuk sini. Intinya lembaga tersebut akan menjadi pusat riset tentang mangrove yang bisa dipelajari di seluruh negara dunia. Jadi orang Indonesia ini mengusulkan supaya membuat World Mangrove Center itu di Indonesia sebagai tempat penelitian atau pusatnya atau kantornya lah di seluruh dunia itu di Indonesia. Jadi kan tujuannya untuk memicu banyaknya penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan sekaligus membentuk hubungan penelitian di setiap wilayah. Nah, di sini kan karena mereka nanti saya tanyakan ya. Nah, kemudian dalam target strategi nasional pengelolaan mangrove yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Nah, di sini Kemenko Perekonomian menyusun semacam perpres atau peraturan yang akan mengoptimalkan potensi reduksi emisi gas rumah kaca. Di sini kan mereka dengan adanya mangrove mereka memberitahu bahwa emisi gas rumah kaca bisa turun dengan adanya tanaman mangrove dan lain-lainnya kan, dan di hutan juga ada. Jadi jumlah bisa menurunkan sebanyak 59 juta ton pada tahun 2045. Jadi pada tahun nanti 2045 itu Kementerian Ekonomi ingin menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sekian 59 juta ton dengan harapan mangrove-nya masih ada. Kemudian kalau jelas mereka ada aja di mana di LIPI ataupun KKP. Mereka melakukan penelitian bahwasanya dengan penanaman aja mangrove itu bisa mengurangi 5,99 itu mencapai 6 lah. Mencapai 6 gas rumah kaca yang diturunkan. Itu cuma penanaman aja, apalagi jika lakukan konservasi. Kan maksudnya di sini tanaman mangrove kan menyerap karbon gitu. Jadi konservasi makin besar tanaman itu, maka makin besar juga yang CO2 yang akan diserap. Jadi kan CO2 pernah saya bilang CO2 yang merupakan zat berbahaya itu diserap oleh mangrove, C-nya O2-nya akan dilepaskan. Nah, sudah habis. Maka ini sebelum saya absen, saya cuma nanya aja satu di bagian ini kan di gambar yang peta dunia ini ada tulisan, ada sebaran mangrove di dunia. Jadi saya ingin menanyakan kenapa Indonesia mencalonkan diri sebagai tuan rumah World Mangrove Center. Kenapa Indonesia itu dia mau bikin World Mangrove Center-nya di Indonesia? Untuk nilai kuis lah. Ini sebelum saya absen, coba jawab aja dulu. Ini ya. Ada yang tahu jawabannya nggak? Biar saya tandai terus. Satu aja pertanyaannya. Oh nggak, sambil nunggu saya absen aja dulu ya. Sambil nunggu jawabannya. Indro mana? Indro Saputra Padang. Indro mana? Belum ada ya? Husnul mana Husnul? Husnul? Hadir, Pak. Hadir. Mana? Oh, itu dia. Husnul. Habis itu Anita. Anita mana? Belum ada.
Yuni? Yuni mana Ada, Yuni? Pak. Ada. Ada. Ju mana Ju? Ju ada? Jadi buka. Mana hadir-hadir? Nggak ada nih. Lanjut lu. Faziliadi ada? Faziliadi. Belum ah? Nuramisa? Ada, Pak. Hadir? Nuramisa ada. Habil Maulana mana? Ada, Pak. Hah, mana? Ada. Oh, ada. Ya. Faizil? Dua. Faizil udah? Oh, ada Faizil. Ada. Ada. Said Radius? Said Radius? Nggak ada terdengar kali aku. Said Radius mana? Nggak ada ya? Said Radius. Putri Pak mana? Jumailani hadir, Pak. Oh, Jumailani ya. Jumailani Ya. ada. Putri mana Putri? Belum masuk, Pak. Hai Putri belum masuk. Nur Karya mana? Nur Karya. Ada. Oh ya, Nur Karya ada ya. Berarti yang belum ini si Indro, Anita, Fazliadi, Said Radius, sama Putri ya. Nah ini sambil nunggu mereka masuk atau apa, ada yang sejauh nggak kuisnya nih tadi? Yang udah jawab kuis siapa ya? Anita masalah cuman baru kan? Nah, kenapa ini kan dari peta ini kenapa Indonesia dia mencalonkan diri atau percaya diri dia bisa mendirikan apa alasan dia mengajukan diri sebagai tuan rumah World Mangrove Center? Satu aja pertanyaannya, berarti semua satu orang aja bisa jawab nih. Jawabannya ada di gambar ini. Kalau kalian tahu cara baca gambar ini itu tahu jawabannya. Oh, Anita ada ya? Anita. Gini, Pak. Mau jawab nih, Pak. Ya, Faizil gimana? Karena kan tadi tuh Indonesia tuh ingin ini ya kan. Kayak mau apa tuh kayak campnya itu di Indonesia maunya kan orang Maunya itu. Indonesia. Jadi karena Indonesia ini merupakan wilayah pesisir terbesar, Pak. Jadi peluang untuk menanam mangrove-nya ini bisa jadi lebih berpotensi gitu. Ya benar. Makanya jawabannya itu. Makanya Indonesia sangat percaya diri gitu untuk buat kayak gitu. Ya betul. Jawabannya itu kan karena Indonesia banyak terdapat mangrove-nya, makanya dia percaya diri untuk menjadikan tuan rumah. Percaya diri. Betul. Nah, kalau Faizil udah betul. Berarti yang udah kuis kan nggak salah. Kalau Anita di video kan, kalau Faizil di sini, yang lain-lain nanti bakal ada. Yang udah kuis masa jawab lagi. Cuma nih sebelum saya tutup, ada pertanyaan atau kita panggil sekali lagi kawan yang belum hadir? Ada pertanyaan nggak? Tadi kan saya nanya kan. Kalau nggak ada pertanyaan nanti saya tutup. Tapi sebelum saya tutup, saya panggil lagi yang belum hadir tadi. Si Indro, Fazliadi, Said Radius, Putri Faza. Ya Pak, Said Pak. Said ada ya? Ada Pak. Oh ada, berarti yang belum ada Indro, Fazliadi. Indro ada yang lihat nggak tadi join? Saya kan yang ngajar nggak lihat. Ada Lihat Pak. nggak? Hah? Ada tapi nggak ada Ada, aktif. kan? Apa? Ada Pak, ada. Ada tapi kan? keluar lagi, Pak. Oke, Iya, oke. kalau mungkin jaringan. Jaringan atau apa kan? Ada yang lihat Fazliadi nggak? Betul, Ada, saya ngajar Pak. tadi. Ada? Ada. Selain Said ada yang lihat nggak? Ada, Pak. Ada, oh ada ya. Oke. Ada yang lihat si Putri nggak? Ini cewek saya tanya. Ada lihat si Nggak Putri nggak? Nggak, ya cewek. Oh, Nggak, jadi Pak. lihat? Gelap, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Gelap, Pak. Gelap. Enggak, maksudnya kalau nggak lihat berarti nggak hadir berarti. Ini udah saya tanyain kan. Nggak ada, kalian bisa lihat kawan sendiri nanti. Ini sebelum saya tutup ada pertanyaan nggak? Habil mau nanya. Habil, mau nanya Habil? Enggak ada Pak. Kalau nggak ada berarti saya tutup aja ya. Ya. Boleh Pak. Oke, Iya, oke. Ya.
Itu kita sudahi aja materi hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti PPT-nya saya upload di blog. Kemudian juga materi ini saya upload di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.